kenalin bahwa hari ini saya ingin melaksanakan kegiatan sharing dengan Bapak berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran matematika yang dilaksanakan di kelas Bapak di SD 3 tahun ini. Oke, baik. Ini bagian ya? Bisa. Oke, terima kasih Kak. Monggo. Baik, seperti langsung saja ke pertanyaannya, Pak. Pertanyaan yang pertama yaitu sudah berapa lama Bapak mengajar di sekolah ini? Untuk saya perkenalkan diri, saya Sumardi. Kebetulan jadi guru SD sejak tahun 2005 di PNS itu. Saya mengajar di SD ini langsung mengajar kelas 6 sejak 2011. Jadi sudah 9 tahun lamanya di kelas 6. Lalu untuk tahun ini berapa jumlah peserta didik yang Bapak ambil? Untuk tahun ini jumlah laki-laki 7, perempuannya 9, jadi total ada 16 siswa. Dan 16 siswa di kelas ini, Pak. Lalu apakah benar Pak dalam kelas 6 ini diajarkan pembelajaran matematika, materi perkalian dan pembagian? Oh iya, di dalam kurikulum 13 itu memang ada matematika. Meskipun pelaksanaannya dilaksanakan secara sendiri, artinya tidak dibagikan matematik. Ini memang ada untuk untuk matematika itu ada poin-poin yang mengajarkan tentang perkalian dan pembagian, khususnya pada KD atau kompetensi dasar 3.3, yaitu kaitannya dengan operasi hitung, menjelaskan operasi hitung, bilangan cacat dan pecahan. Dan pada KD 3.4 itu kira-kira menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, campuran yang melibatkan bilangan cacat, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Itu untuk yang di semester apa? Semester 1. Nah, kemudian apakah Bapak sudah memusatkan kemampuan literasi numerasi dalam menyampaikan pengajaran pada materi perkalian dan pembagian tersebut? Kaitannya dengan pemusatan perhatian anak ini kan sudah melakukan atau sudah mencoba untuk melaksanakannya dengan menggunakan berbagai pendekatan yang saya kenal, ya meskipun tidak seluruhnya saya laksanakan, tapi setidaknya seperti direct instruction, cooperative learning, jigsaw, dan by share, example dan example itu pernah saya ajarkan. Cuma ada beberapa memang model pembelajaran yang belum saya coba terapkan di SD ini. Nah, kaitannya dengan upaya pemusatan perhatian ini memang kita sangat rumit, khususnya pada masa sekarang. 1 tahun ini kebetulan kemarin kan memulai adanya COVID ini kan semester 2 dan sekarang berlanjut ke semester 1, artinya dari kelas bawah pun memang ada permasalahan kaitannya dengan pemusatan perhatian, sehingga anak-anak itu nampak betul-betul menguasai kaitannya dengan satu apa yang tadi disampaikan, kemampuan literasi ya. Karena itu ternyata juga dipengaruhi oleh faktor lain, selain non-matematika sendiri. Penguasaan bahasa ini khususnya yang sangat mempengaruhi penguasaan bahasa anak, karena boleh dikatakan sekalipun bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi di lembaga pendidikan, tapi kadang bahasa daerah itu dikenal untuk di sekolah tingkat dasar, sehingga kita ketika mengajar itu menggunakan 2 bahasa. Nah, di sini kesulitannya. Belum lagi satu konsep dasar matematika yang mestinya sudah dikuasai di kelas bawah itu, maaf, kelas rendah ya, itu boleh dikatakan sampai di kelas 6 ini masih ada hambatan, sehingga kalau boleh saya katakan guru kelas 6 harus ekstra karena harus mengulang pelajaran dari kelas rendah. Ini apalagi ini kaitannya dengan masalah perkalian dan pembagian. Dan secara umum memang kalau dari tahun-tahun sebelumnya itu memang
Untuk matematika di beberapa sekolah dasar khususnya yang di lini atas ya, di lini atas itu artinya di daerah-daerah agak ke dalam itu memang menjadi momok. Bahkan ada beberapa anak yang mau tidak masuk sekolah hanya untuk menghindari matematika. Meskipun untuk di SD ini, SD 3 Tanah ini terhitung sejak saya ngajar di SD ini kan 2011, dan di SD ini ada 3, ada SD 3, ada SD 1 Tamanrejo, SD 3, SD 2 Tamanrejo, dan SD ini SD 3 Tamanrejo. Alhamdulillah bahwa untuk pelaksanaan ujian kan ada ujian nasional. Alhamdulillah untuk SD sini kalau dari hasil outputnya itu memang belum pernah di bawah SD di antara 3 SD. Ya, alhamdulillah. Namun demikian tetap ada masalah karena dari 3 mapel ini ya, contoh aja ya, sederhana aja, dari 3 mapel ini bahasa Indonesia, matematika, IPA ini rata-rata paling rendah itu matematika. Ya, kalau bahasa Indonesia rata-rata ujian nasional itu di atas 85 untuk sini. Ini hampir berapa tiap tahunnya begitu. Untuk IPA juga sekitar 8,2. Matematika paling kalau saya hitung ini sejak dari sini itu rata-ratanya hanya 7,8. Artinya tetap kami belum pernah puas karena memang ada masalah kaitannya dengan literasi numerasi tadi. Lalu Pak, bagaimana Bapak cara menyampaikan materi perkalian dan pembagian dengan tetap memusatkan kemampuan literasi dan numerasi, Pak? Kalau kaitannya dengan literasi dan numerasi, ini saya menggunakan beberapa model juga ya. Ada kadang saya menggunakan kata pengajaran langsung itu, tapi kalau saya amati satu anak kurang dapat memahami apa yang disampaikan. Begitu juga misalnya saya mencoba untuk menggunakan cooperative learning, juga permasalahannya sama karena tadi ada sedikit permasalahan dari penguasaan bahasa. Tapi artinya bukan bahasa, tidak harus bahasa Indonesia, bahasa kaitannya dengan matematika. Mungkin karena metode atau model pembelajaran yang saya terapkan di sekolah yang mungkin kurang tepat atau gimana, dan saya berusaha untuk mencoba mencari model baru atau bukan model baru ya, model lain yang barangkali cocok, tapi tetap saja ada kendala kaitannya dengan numerasi dan literasi itu. Apalagi sekarang ini lebih diperparah sekarang karena selama masa pandemi ini yang saya lakukan ya adalah menggunakan luring, pembelajaran luring kalau untuk matematika. Artinya apa? Saya tetap mengadakan tatap muka, hanya saja memang ada pembatasan, termasuk misalnya jumlah anak yang masuk untuk ambil tugas, dan selanjutnya saya paling hanya mendatangi rumah-rumah 4 anak, saya bagi kelompok karena ada apa? Ada 16, kemudian rumahnya berdekatan, saya bagi 4. Nah, saya menyampaikan terhadap mereka. Jadi ini ada permasalahan. Nah, lalu bagaimana respon siswa ketika Bapak memberi pengajaran materi perkalian dan pembagian dengan tetap memusatkan kemampuan literasi numerasi di dalamnya? Mereka sebenarnya sangat tertarik, karena mereka merasakan bahwa dengan adanya literasi numerasi itu, saya ambil contoh barangkali ini pemahaman saya aja, kaitannya literasi numerasi itu saya kaitkan misalnya dalam bentuk surat cerita yang dikaitkan dengan kehidupan nyata yang dialami oleh siswa. Sehingga misalnya saya memberikan contoh, misalnya kalau perkalian ya, saya ibaratkan mereka jajan, membeli makanan atau apa, saya coba anak saya suruh membuat pertanyaan yang berkaitan dengan ketika ia habis jajan misalnya, kamu habis jajan apa, terus disuruh mengalihkan jajannya di mana, terus habisnya berapa, terus kalau misalnya ya, kalau uang 2.000 rupiah digunakan untuk jajan yang 1.000, terus harga makanan yang dibelikan misalnya 500 rupiah,
terus nanti ketemunya berapa jajan yang ditulis. Kadang mereka sangat tertarik, antusias. Hanya saya memang terkendala ketika sudah sampai perhitungan itu matematika, bahasa matematika seperti itu. Dia mengalami hambatan ketika tuh, ini masalah. Berarti untuk kendala dan kesulitannya itu lebih ke arah perhitungannya ya Pak? Menghitung. Ya. Menghitung, tapi juga ini karena ketika saya misalnya nih, kalau saya memberikan contoh ketika mereka jajan, ini anehnya gini, ketika sudah diberikan dalam bentuk soal yang lain, itu mereka sudah ambiar. Artinya ambiar apa? Sudah lupa, tidak bisa memahami apa yang dibahas, meskipun sebenarnya intinya sama. Misalnya saya memarkkan tentang jajan kan 3.3 dan 3.4 kaitannya dengan hitung campuran. Itu misalnya intinya ya kaitan dengan penjumlahan, perkalian, pembagian. Jika sudah diberikan soal dalam bentuk lain, biasanya mereka akan kacau untuk menjawabnya. Nah, lalu berkaitan dengan kendala-kendala tersebut, solusi yang Bapak lakukan dalam mengatasi kendala tersebut itu apa ya Pak? Oh ini, kalau solusinya ini banyak sekali enggak? Tadi kalau kaitannya dengan satu untuk memberikan latihan-latihan itu misalnya ya, ini saya tekankan pada kehidupan nyata mereka. Tadi saya katakan apa? Ketika mereka jajan, mereka dia ngalami langsung. Terus misalnya kaitannya dengan hitung di kelas kan juga ada misalnya kaitannya dengan untuk menghitung luas tanah datar, maka anak saya praktekkan langsung menghitung ini apa? Ubin ini nanti ketemu berapa. Tapi kalau sudah berapa soalnya ini mereka nah solusi yang lain misalnya bisa memberikan latihan, kita tidak menggunakan sistem klasikal dalam mengajar, karena kita menyadari bahwa satu ya, sekalipun potensi anak itu hampir sama ya potensinya ya, kemampuan dasarnya, tetapi cara menangkap materi pelajaran berbeda-beda tergantung tingkat kecerdasan mereka. Ya, sehingga kami coba untuk mengelompokkan. Langkah yang pertama, misalnya saya bentuk kelompok kecil. Ini ada 4 anak, saya ambil anak yang punya kemampuan 1, sedangkan yang 3 anak-anak yang di bawah yang 1 anak itu kemampuannya. Yang menurut bukan persepsi, yang menurut analisis saya bahwa anak ini ini misalnya dari 16 anak ini ada 4 anak yang punya kelebihan dibanding teman-temannya. Maka mau tidak mau saya membagi kelompok kecil. 3 anak memiliki kemampuan biasa, yang 1 anak saya memiliki kemampuan itu dengan harapan mereka nanti ketika saya menjelaskan, saya memberikan latihan, mereka bisa menentukan pengalaman itu. Sehingga seperti itu tadi saya kan tadi sudah menyampaikan bahwa saya menggunakan metode apa itu TPS ya, think fight share, tapi yang menggunakan 4 anak, jadi semacam diskusi. Nah, kemudian berkaitan dengan bahan ajar, apakah bahan ajar pada materi perkalian dan pembagian sudah memusatkan kemampuan literasi numerasi di dalamnya, Pak? Kalau bahan ajar itu sebenarnya sudah, hanya saja gini, anak betul-betul kesulitan untuk menguasai bahan ajar. Ya, materi-materi masih kesulitan untuk menguasai bahan ajar yang terdapat dalam buku siswa. Karena kita kan sekalipun kita buku siswa ini sebagai referensi aja ya. Karena saya juga membutuhkan banyak referensi kaitan dengan matematika. Ini intinya kalau saya ini, saya tidak ingin fokus pada buku siswa. Kadang saya ambilkan dari buku lain. Sehingga saya cari buku lain yang setidaknya mudah dipahami anak. Karena saya menggunakan tahapan ya. Karena kalau yang buku siswa itu agak sulit memahami. Sehingga saya menggunakan ini kadang buku-buku terbitan tahun 82 aja saya pakai.
tahun 96 saya pakai hanya sebagai referensi. Sepanjang materinya ada korelasinya, tetap saya pakai sebagai referensi. Jadi saya tidak hanya dari satu buku. Jadi dari sumber buku yang lain juga ya Pak. Nah kemudian apa pendapat Bapak terkait dengan adanya bahan ajar yang berguna untuk meningkatkan literasi numerasi siswa? Kurang-kurang paham ya? Apa pendapat Bapak terkait dengan adanya bahan ajar yang berguna untuk meningkatkan literasi numerasi siswa? Ya, ini sangat tertarik ini. Saya sangat tertarik dengan ini materi bahan ajar yang bisa meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Ini setidaknya dengan adanya bahan ajar yang demikian itu satu hal bisa paling tidak itu menjembatani kebutuhan anak menghadapi bahan ajar. Untuk selanjutnya mereka bisa melakukan pembiasaan untuk kaitan dengan literasi numerasi itu. Jadi ketika mereka berhadapan dengan materi belajar itu tidak akan ada kata bunyi. Apalagi kan kedepannya kan seperti mata pelajaran matematika itu, ya kita pasti ya ketika terjun di masyarakat atau di jenjang pendidikan yang di atasnya pun akan menghadapi, apalagi ketika di masyarakat. Begitu Mbak. Ada yang lain? Maka saya rasa cukup sekian Pak. Terima kasih atas informasi-informasi yang sudah diberikan kepada saya. Semoga apa yang sudah Bapak berikan ini bermanfaat untuk saya ke depannya, seperti itu Pak. oh iya, sama-sama Mbak ya. Cuma begini Mbak ya, itu apa yang saya sampaikan itu hanya sebatas kemampuan yang sangat minim dari saya. Karena saya guru tumoe menggunakan apa? Cenderung ini banyak menggunakan yang model-model tradisional. Intinya kan yang penting anak paham dulu bahasa ini. Nah, alhamdulillah kalau ada model pembelajaran baru yang barangkali bisa meningkatkan literasi dan numerasi, dan syukur-syukur Mbak Jian bisa berbagi dengan saya agar nanti saya terapkan di SD ini. Ya karena harapan kami kan agar pembelajaran matematika itu nanti meningkat, tidak hanya hasil tapi prosesnya juga. Saya kira itu yang saya sampaikan Mbak ya. Mohon maaf kalau ada informasi yang kurang, bisa sharing lagi kawan. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya, sama-sama. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf